warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak April Naldo, SPDI MPD, selaku pengampu Medkul Pengantar Pendidikan, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Afisa Dafa Laura, selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Titin, Indah, dan Weni. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang tujuan sebagai faktor pendidikan. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Weni. Kepada Weni kami persilahkan. Saya Weni Mulyana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tujuan. Pengertian tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dan perusahaan. Setiap semua individu yang akan melakukan sesuatu tentu mempunyai tujuan. Tujuan ini dalam artian kata sebagai yang pertama, gambaran jelas tentang apa yang diinginkan atau diharapkan sebagai akibat dari suatu tindakan atau kegiatan. Yang kedua, arah atau haluan sesuatu yang dituju, maksud dan tuntutan. Yang ketiga, gagasan tentang masa depan atau hasil yang diinginkan, dibayangkan, direncanakan, dimaksudkan untuk dicapai seseorang atau sekelompok orang. Inilah penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Weni. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Titin. Kepada saudari Titin kami persilahkan. Baiklah, saya Titin Ambarawati. Di sini saya akan menjelaskan fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah nilai yang ingin dicari nilai optimumnya, yaitu maksimum dan minimum. Itu dalam bentuk persamaan. Sedangkan dalam program linear, fungsi tujuan adalah fungsi dari variabel keputusan yang dimaksimalkan atau diminimalkan. Tujuan pendidikan pada akhirnya dapat diturunkan menjadi fungsi pendidikan seperti mengembangkan kemampuan, membentuk kepribadian akan menjadi pribadi yang lebih baik. Fungsi pendidikan yang pertama yaitu untuk menyiapkan seluruh manusia dapat mandiri dan mencari nafkah sendiri. Yang kedua yaitu membangun serta mengembangkan minat dan bakat dalam diri manusia demi kepuasan pribadi maupun kepentingan umum. Yang ketiga yaitu mewujudkan pelestarian kebudayaan masyarakat. Yang keempat, melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi. Yang kelima, memberikan sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Secara umum, dari fungsi pendidikan yaitu menjadikan peserta didik berkepribadian yang baik seperti yang dikatakan oleh Syarif Hidayat. Fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak kepribadian agar peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Titin. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Indah. Kepada saudari Indah kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber dan dasar perumusan tujuan pendidikan. Pentingnya memahami tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi pendidik. Bagi para pendidik, tujuan pendidikan harus menjadi jaminan yang mengarahkan dan mendasari setiap tindakan mendidik. Tanpa pegangan ini, maka pendidik akan tersesat dalam tindakan sewenang menurut kemauan dan keinginannya sendiri, dan pada akhirnya anak didik akan menjadi korban dari kesewenangan itu. Dua, dapat ditinjau dari segi anak didik. Dari segi anak didik adalah suatu sifat hakikat pada anak didik, ialah sifat ketergantungan pada pendidik. Sifat ketergantungan ini menurut suatu keharusan tanggung jawab dari pihak pendidik demi kelangsungan anak didik. Oleh karena itu, maka yang harus menjadi sumber perumusan tujuan pendidikan pada suatu masyarakat ialah filsafat hidup bangsa atau negara atau masyarakat itu sendiri. Misalnya di Amerika demokrasi liberal, di Indonesia Pancasila, dan cita-cita bangsa dan negara atau masyarakat yang bersangkutan. Misalnya Amerika Serikat menciptakan
kemakmuran dan kesejahteraan umum di Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan sifat-sifat perkembangan anak didik sebagai anak dan sebagai calon makhluk dewasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Indah. Cukup sekian presentasi dari materi kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu tujuan ini disebut pula tujuan akhir, tujuan total, tujuan sempurna, tujuan tak langsung, tujuan mutlak secara singkat. Langeveld mengatakan bahwa tujuan umum pendidikan ialah membawa anak ke arah kedewasaan. Kedewasaan dalam rumusan ini berarti dapat bertanggung jawab, susila atas segala perbuatannya menurut pilihan sendiri. Berdasarkan pada pengertian ini, maka seringkali tujuan umum pendidikan dirumuskan sebagai membentuk manusia pribadi yang bertanggung jawab, susila atas segala perbuatannya menurut pilihannya sendiri. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Ayu Ting Ting is 18. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.